Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan tahun ajaran baru ini kita bisa bertemu lagi ya, bertatap muka sekalipun dalam keadaan online ya. Ala kulli hal, kita syukuri kita masih diberikan kesempatan dan kita tetap semangat untuk belajar dalam kondisi dan situasi apapun ya. Karena sesungguhnya belajar itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak juga dibatasi oleh umur ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan semangat kepada kita agar kita belajar sejauh mungkin dan dengan cara apapun. Utlubul ilma walau bisin ya. Carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Ini bukan jarak yang sifatnya fisik ya, dengan kilometer saja, tidak. Karena memang tempatnya jauh itu. Maka dari itu bukan difahami bahwa belajar hanya di sana, di Cina, tidak. Tapi secara psikologis ya, bahwa belajar itu dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi situasi apapun kita tetap belajar ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki bersama-sama. Dan alhamdulillah kita masih bisa tetap belajar sekalipun secara online ya, tidak bisa bertatap muka langsung dengan para guru ya, asatidz kita yang tercinta di pondok Ibnu Abbas ini ya. Jadi maka milikilah tetap semangat belajar ini dalam kondisi situasi apapun. Karena memang nutrisi yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita bukan hanya nutrisi jasad saja, fisik untuk kita semuanya ya, makan, minum dan sebagainya. Bukan juga hanya sekedar yang sifatnya nutrisi ruhiyah ya, al-ghidha ar-ruhi. Nah, yang dibutuhkan oleh ruh kita, tapi juga nutrisi akal ya, yang dibutuhkan oleh akal kita. Nutrisi akal itu wujudnya apa? Wujud dan bentuknya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa dapat ilmu dengan belajar. Tanpa belajar kita tidak dapat ilmu. Maka kita harus terus belajar tanpa henti. Long life education ya. Belajar tanpa henti sepanjang hidup ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu ya, dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada batasnya. Apa yang kita lewati dari kehidupan kita, jenjang-jenjang pendidikan ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, ini hanyalah jenjang pendidikan yang menjaga semangat kita saja. Tapi di luar itu kita bisa belajar, mengeksplorasi kemampuan pembelajaran kita tanpa batas waktu ya. Maka dari itu tetaplah semangat dalam belajar ya. Baik anak-anak sekalian, insya Allah pada tahun ajaran baru ini saya Ustadz Budiman diamanahi untuk mengajarkan satu materi baru. Nah, ini materinya sangat menarik dan kita butuh diskusi lebih banyak lagi ya. Materi tentang dirosat Islamiyah. Dirosat Islamiyah. Dirosatun. Mufrad dirosatun jama' ya. Islamiyatun. Ini sifah wa mausuf ya. Antara sifat dan yang disifati. Nah, dirosatun studi Islamiyah, Islam. Studi Islam, studi keislaman. Jadi kita akan membahas tentang materi-materi keislaman yang penting ya, yang mungkin kita pilihkan ya. Karena sungguhnya kalau kita belajar tentang Islam itu luas sekali ya, sangat luas sekali, besar ya, skopnya sangat besar. Maka perlu kiranya kita memilih dari banyak materi yang ada yang paling penting ya,
kita pilih dari materi-materi yang ada itu. Nah, insya Allah kita akan ambil secara prioritas. Satu dalam bahasanya adalah al-aulawiyat, akhdhul aulawiyat, mengambil prioritas. Tidak semuanya kita kaji. Nah, maka salah seorang ulama besar ya, Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, beliau mengarang sebuah buku yang sangat penting kita pelajari, yaitu judulnya Fiqhul Aulawiyat, fikih prioritas, yang membuka wawasan cakrawala kita bagaimana kita bisa memprioritaskan satu hal dari hal yang lain. Mungkin ada yang penting, tapi ingat ada yang jauh lebih penting. Nah, itu di antaranya. Jadi itu yang akan kita pelajari, materi baru Dirasat Islamiyah. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan ya secara umum ya, apa kira-kira yang akan kita pelajari nanti, poin-poinnya apa saja ya, materinya apa saja. Saya akan sampaikan secara umum ya. Di antara materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang ibadah ya, atau lebih spesifiknya adalah kita menggali ya makna ibadah yang sesungguhnya di dalam Islam, terutama materi tentang nataijul ibadah, hasil dari ibadah itu apa ya. Karena sesungguhnya ketika kita menanam sesuatu di kebun kita berharap ada buahnya. Nah, hasil dari tanaman kita itu apa? Kita melakukan ibadah, hasil dari ibadah itu apa? Agar bisa kita petik, kita nikmati. Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah tapi tidak merasa nikmat. Nah, itu berarti belum memetik hasilnya. Nah, ini perlu kita gali ya. Kira-kira apa saja ya? Nah, nanti kita akan pelajari insya Allah. Kemudian yang lain yang akan kita pelajari adalah tentang syumuliyatul Islam. Nah, syumuliyatul Islam atau syumul itu cakupan yang luas ya, cakupan yang luas. Syumuliyatul Islam itu berarti cakupan Islam. Dan Islam itu mencakup apa saja ya. Dan kita akan tahu nanti ternyata Islam mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan ya.